Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, Pak Kanwil, saya ikut Bu Yaya menyebutnya Pak Sigit Pak Kanwil. Mudah-mudahan memang sebentar lagi, Bu. Pak Sigit, alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya sama ibu-ibu. Pertama, saya mohon maaf agak terlambat tadi karena memenuhi perintah pengurus. Karena waktu rapat kemarin mungkin saya jam 09.00 Pak, kinten-kinten jam 09.30. Nggih, kula pas ke jam 09.30. Ternyata sudah kedahuluan Pak Sigit. Mohon maaf Pak Sigit. Ibu-ibu, luar biasa senang saya bisa silaturahmi dengan ibu-ibu Ahlul Jannah. Kalau saya sama Pak Sigit itu cuma di bawah telapak kaki ibu-ibu. Insya Allah luar biasa. Dan di mana-mana kalau kita pengajian, yang paling sergap pengajian ibu-ibu. Karena itu ya memang insya Allah Ahlul Jannah. Anak-anak bisa menjadi orang baik itu juga karena ibu-ibu, bapaknya banyak ke kantor. Golek duit gitu. Yang lebih banyak menekuni di rumah ya bagaimanapun tetap ibu-ibu. Kalau di sekolah ada kegiatan apapun mengundang orang tua, sing kumpul nggih ibu-ibu. Jadi memang ibu-ibu itu luar biasa. Selamat untuk GPI, mudah-mudahan 33 ini belum tua ya Bu ya. 33 ini baru kuat-kuatnya untuk berlari. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan GPI di masa-masa yang akan datang semakin ngeremboko, semakin banyak. Amin. Tema milad kita tadi sudah ditulis di sini untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Sebetulnya kalau soal ukhuwah itu kita sudah sering ngaji Bu. Ini kok ya angel nggih. Gitu Bu. Kenapa? Kenapa ukhuwah itu gampang diucapkan tapi susah dilakoni? Ego Bu. Problemnya ego. Kudu aku dhisik, kudu padha aku. Nah gitu Bu, ego Bu. Nah tetapi apakah ego itu bisa dihilangkan? Mboten iso. Wong niku pun gawan bayi. Tadi Pak Sigit ndongeng. Saderenge wiwit pun do foto-foto. Setelah di-share Bu, saya tanya, yang dicari fotonya sendiri atau foto ketuanya? Kan fotonya sendiri Bu. Enggak. Ya egonya sendiri, bukan ketuanya, bukan penasehatnya gitu. Yang dicari fotonya sendiri. Dan hebatnya kita Bu, kalau fotonya kurang bagus, yang disalahkan yang moto. Padahal kalau di foto ya seperti itu, tapi yang disalahkan yang moto. Mestinya aja saka ngarep. Ngono saka ngarep yo ketok lemu. Lah padahal memang lemu. Mau dari manapun dia tetap lemu. Lah itulah yang namanya ego. Sehingga karena kita punya ego, itu lalu kalau yang tidak sesuai dengan ego kita ada kecenderungan yang disalahkan orang lain. Dalam keluarga sama Bu. Kalau dua-duanya egonya masih tinggi, tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Selalu yang dituding itu mesti orang lain. Tidak sesuai, marah. Nanti kalau ditanya, ngopo Ibu? Ora apa-apa. Ora apa-apa kok karo mecucu.
Terus ketika ditanya lagi, mosok ngono wae ora preso. Lho piye le arep preso ora matur. Jadi kadang-kadang gitu, masalahnya tidak dikomunikasikan, tetapi terus yang disalahkan orang lain yang tidak mengerti. Saya bilang dengan teman-teman, ya jangan begitulah, karena pasangan kita kan bukan dukun. Kenapa bukan dukun? Karena kalau kata orang, dukun kan rasa diomongke wis ngerti. Kita ini orang biasa ya Bu ya. Jadi kalau ndak diomongkan ya ndak ngerti. Nah oleh karena itu nyuwun pangapunten, salah satu resepnya supaya kuah itu lebih mudah kita bangun, kalau ada apa-apa sampaikan dengan bil hikmah wal maidatil hasanah. Pun diaturke napa wontenipun yang dalam bahasa psikologi sering disebut dengan asertif. Lugas, nggih Bu. Lugas itu terus terang tetapi tidak menyakitkan hati. Nyuwun pangapunten niki mumpung karena ini sebagian besar kan mak-mak nggih. Ibu-ibu. Nah, karena ibu-ibu itu begini, sering yang lebih dipersoalkan itu caranya, bukan substansinya. Mungkin substansinya betul. Neng mbok yo ngendika yo ora ngono kuwi. Nah, itu kan caranya, Bu. Mbok bahasane iki ora nyelekit ngono kuwi. Misalnya gitu. Itu kan cara. Padahal yang penting substansi. Tapi banyak orang itu terganggu karena dianggap caranya yang tidak cocok, tidak bijak. Nah, karena itu mungkin kita harus banyak latihan. Latihannya apa, Ibu? Yaitu latihan untuk terbuka, untuk lugas. Jamaah itu akan enak. Itu ya kalau diomongkan. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, sampaikan saja dengan baik-baik. Ya Ibu. Jangan jut mengko ora makan. Begitu, ngambek karena loro hati atau apa gitu. Ya nggak selesai. Tapi ada juga ekstrim yang lain. Yang lugas tadi yang di tengah, Bu. Gaya yang lain itu dua. Satu agresif, yang satu pasif. Yaitu ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Ekstrem yang agresif itu apa, Bu? Ya terus terang, ning dadak nganggo nyikut. Dadak nganggo sengol, dadak nganggo nglarani ati, itu agresif. Mohon maaf. Banyak orang itu yang tanpa sengaja nggih anu, hobine niku agresif. Nek urung nganti ndelok ya orang lain itu susah itu ya. Menderita dereng marem. Selego aku wis tak tokke kabeh. Lega sing ngendika lah sing kena. Loro-loro gitu, Bu. Sing kena loro-loro. Yang keluar Bu, aku nek wis tak tau abos plong rasane lega. Nggih, jenengan lega. Jenengan lek ngendika pun lali. Sing kena. Wah, dicatet. Padahal kata Simbah depan rumah saya. Depan rumah saya itu ada petani sepuh tapi orangnya bijak. Tak ceritani le, tak kandani. Sering memberi nasihat kepada saya. Nek wong lanang ki kelemahane neng mripat. Nggih Pak Sigit. Nek wong wedok ku kelemahane neng kuping. Iya. Nggih, saya kira kok betul juga ya, Bu. Nggih. Niku saya ngendika Simbah petani di depan rumah saya itu tak ceritani le. Pokoknya nek wong wedok hati-hati, kelemahane neng kuping. Jadi jangan sampai menyakitkan hati sampai krungu. Niku nek pancen krungu, niku lek nyatet nganggo spidol. Dicatet tenan dan ora lali-lali. Wah, tenan Bu, itu kalau sudah distabilo. Kalau itu sesuatu yang menyakitkan. Tetapi kalau sesuatu yang menyenangkan, gampang lelali. Misalnya begini, saya sering kok mendengar dari istri saya, untuk masa untuk jenengan. Wah saya kan ya, alhamdulillah. Ngeten nggih Bu, niku nek pas agek kelegan. Alhamdulillah, untung aku untuk jenengan. So sinau sabar, so werni ngaten. Alhamdulillah. Kula nggih melu seneng ta, Bu. Ning mangke anggere pas mecucu.
Wah, ilang kabeh niku sing wingi diaturke iso ilang kabeh, Bu. Lagi nopo mawon niku kadang-kadang jadi begitu. Jadi begitu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan egonya, hapus sudah. Nggih, Bu. Disetip kabeh. Lah kan mboten fair to, Bu, nggih. Ning nek di ngono, lah wingi mau ngendika ngono kae, tambah nesu nek di ngoten kae. Tambah nesu mangke. Nah, maka betul kata Simbah di depan rumah saya itu. Kita yang laki-laki itu biasanya kelemahannya di mata. Kenapa begitu? Ada teman saya, Bu. Dulu prihatin, setelah jadi orang sukses. Wah, dah pun dadi wong top saniki. Tiba-tiba ngendika sama saya begini, bukan? Kok bojoku saiki ketok elik ya? Pripun, Bu? Ketok gitu, Bu. Kok ketok elik ya? Ngoten. Yang pertama kali dipersoalkan itu fisik. Kok bojoku ketok elik ya saiki? Tapi karena itu teman dekat nggih, Bu, saya kan ya harus jujur toh, Bu. Saya bilang ketoke ya mendukung nggih, Bu. Tapi supaya fair, saya kemudian matur begini, ning sing ketok elek iki ora ming bojomu. Sampean barang. Lah nggih to tambah tuwa nggih, Bu. Mundak tuwa ya wis gambare tambah mboten cetha to, Bu. Nggih to iki ngarep apa mburi. Pun mboten patek cetha nek pun tuwa niku. Beda karo zaman biyen. Nah, itu kelemahan laki-laki. Dia lupa bahwa ya dia menjadi sukses kan karena dukungan pasangannya yang luar biasa. Mungkin tidak ada laki-laki berhasil tanpa dukungan istri yang luar biasa. Begitu juga sebaliknya kan ngeten nggih, Bu, kita ini kan saling mendukung. Nah, itu satu, ego. Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak usah ngilangi ego, niku pun gawan bayi. Ya toh, Bu, kita kan sudah itu tadi yang dicari ya fotonya sendiri, mungkin ora apik sing disalahke wong liya, itu kan sudah dari sananya begitu dan itu nggak bisa dihilangi. Nggih mboten ngaten to, Bu. Nah, caranya apa? Kalau dalam psikologi ada yang disebut dengan ego extension. Jadi ekstensi ego. Ekstensi ini kunopo, perluasan, diperluas. Jadi egonya itu diperluas. Nek cah cilik niko, iki dolananku, makanya dolanane wong liya, nggih direbut atau disilih nek kepengen. Jadi semuanya itu senternya pada diri sendiri. Maka sering disebut egois. Nah, maka kalau orang itu kok selalu senternya masih diri sendiri, itu namanya orang yang masih egois. Niku nek dijak wah angel. Sing paling abot niku ya nek ndek bojo egois. Wah, yang lain itu suruh tunduk, suruh ikut kepada yang egois itu tadi. Nah, kalau egonya sudah bisa diperluas, jadi egonya itu, akunya itu, ego itu kan aku gitu. Akunya itu tidak hanya aku ini, tapi akunya ini diperluas, lingkaran akunya itu diperluas. Bojoku, anakku, omahku, kampungku, GPI-ku, ngaten to, Bu, umatku, ngaten tadi pesan beliau tadi kan, umatku. Jadi yang dimaksud dilebokke dalam ku itu mboten meng aku yang ini, tapi aku yang sangat luas. Sehingga apa? Ibu, yang dipikirkan tidak hanya yang ini, tapi juga yang itu, orang lain. Nah, itu berkaitan dengan kematangan, termasuk kematangan spiritual. Nah, soal kematangan itu memang bertingkat-tingkat, ada levelnya, Bu. Orang itu kalau belum matang, yang masih egois tadi itu, Bu, nek beda, niku mesti dianggap musuh. Sampeyan saking pundi? Oh, kula saking gambar tertentu. Oh, beda. Nah, itu sudah ada kendala.
Kalau masih begitu, berarti levelnya masih level 1. Beda sama dengan musuh. Nggih. Nggih, Bu. Jadi kalau berbeda itu dianggap musuh. Tadinya cerita gayeng bahasan kenalan lebih dalam, Bu. Bulane non. Ngoten ta, Bu. Begitu ngerti non, terus mundur, ndak berani melanjutkan persahabatan loh. Apa salahnya non? Gitu, Bu. Oh, non nggih kawulane Gusti Allah kan itu tuh, Bu. Nah, itu menjadi objek dakwah kita kan mestinya gitu, tidak usah dijauhi. Nah, dijauhi mangke ora iso didakwah itu satu, level 1. Nah, banyak orang itu masih di sini, Bu. Pokoknya anggere beda sithik, beda pikiran, beda cara pandang, beda. Padahal perbedaan itu kan wajar sekali toh, Bu. Kita hidup di dunia ini, nyuwun pangapunten. Kita sama-sama GPI. Niki ra isine ya pernah ta Bu nggih. Kalau pengen dikenalke kalih Bu Yayah, wah niki wonten sing saking muslimat, wonten sing Aisyah, wonten sing saking wanita Islam. Wah, saking pundi-pundi. Nggih. Dan tidak apa-apa Bu, nak teng mriki niki gayeng Pak, alhamdulillah enten ning rukun kalih rukun damai. Nah itu berarti pun boten level 1. Ning nek sing level 1 begitu ndelok beda ngoten pun jaga jarak, ndak berani lebih dekat, itu level 1. Itu yang namanya beda sama dengan musuh. Nah, nggih. Kalau dia lebih matang lagi, dia naik kelas, Bu. Naik ke level 2. Apa cirinya kalau level 2? Pun boten mungsuhan. Tetapi lakum dinukum waliyati, ini dereng gelem campur. Bu, mungkin jenengan mlebet anu nggih, seksi niki nggih. Kalih sinten? Kalih Bu anu, mboten kula nek kalih nika. Napa wonten sing ngoten, Bu? Wonten. Wah, mboten mawon kula nek kalih nika. Loh, ada apa? Oh, ukhuwah nggih to. Kalau ukhuwah itu dengan siapapun oke, harus mau. Justru perbedaan itu katanya rahmah. Lah niki kok agak beda sithik wis ora kersa. Marake waing to. Lagi, Bu. Perbedaan itu sesuatu yang biasa. Saya mau tanya, Bu, dalam pengalaman ibu-ibu menjalani kehidupan, ibu sering ketemu yang berbeda atau yang sama? Yang berbeda kan, Bu? Lah kalau kita tidak nyaman dengan yang berbeda kan bunuh diri. Stres, Bu. Angger ketemu beda, gitu. Jenengan dengan keluarga, dengan bapak, dengan anak-anak beda betul? Beda, enggak beda. Apa yang menyatukan? Cinta. Katanya gitu, Bu. Enggak. Nah, cuma bicara soal cinta. Bagaimana agar ukhuwah ini bisa bagus, Bu? Ya kita anggap semua ini kita anggap sebagai keluarga besar. Yang disebut kalau di KUA itu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Napa bedane sakinah kali tumakninah, Bu? Kan sama-sama tenang nggih, Bu? Tenang. Napa bedane sakinah kali tumakninah? Tumakninah itu kalau sholat pindah satu gerakan ke gerakan berikutnya kan harus berhenti. Nah, gitu, Bu, itu namanya tumakninah. Berarti tumakninah itu tenang, berhenti, tapi statis. Maka tenangnya tumakninah itu jangan tenang itu. Tenang betul, tidak ada riak-riak. Tapi kalau sakinah itu tenangnya dinamis. Pengalaman ibu-ibu yang sudah berkeluarga puluhan tahun, sesok sok konflik, sok rada nganggo tenane. Oh, ngoten nggih. Kadang tasih berbenturan ya, Bu. Kadang-kadang nggih. Pasti. Nggih.
Artinya apa? Apakah itu berarti tidak sakinah? Betul. Yang penting ada solusi. Nggih. Bahwa ada dinamika ini mboten napa-napa, biasa. Nanti di GPI wonten sing rada sengol, wonten sing mboten sak lara-lara. Nggih, Bu. Mboten sak lara-lara, mboten sak dilebokke ati. Nggih, lebokke dompet mawon. Usah lebokke ati. Sebab nek napa-napa dilebokke ati, kuru mangke, Bu. Nggih, napa-napa wis lara ati. Antung ngendika napa lara ati. Dilalai dirurui le wangsulan ora kaya biasane. Kok saiki beda ya? Apa mergo aku wis ora dadi pengurus inti kok ya? Wah, niku mangke wis marake lara ati. Nggih. Niku padha kanca-kancane Pak Sigit sing pundho pensiun. Kadang-kadang nek cerita kalih kula, "Lah piye, Mas? Mbasane aku wis purna. Lewat ning ngarepku kuwi mung nglakson, ora mampir. Padahal biyen nek do sowan ning nggon kuwi do nggo oleh-oleh. Saiki boro-boro mampir. Ah lewat iki aku agek nyapu iki mung diklakson. Cuma ndek mobil apik kok. Ya Allah, niku terus gedawa-dawa tekan pundi. Ya, negatif nggih Bu, cara berpikirnya negatif. Tapi kalau kita cara berpikirnya positif, menapa nggih perubahan dinamika itu kita sikapi biasa saja. Oh, mungkin mboten sempat wong selak ajeng pengaosan apa ajeng nyambut gawe. Jadi semuanya dinikmati dengan baik. Nggih. Banyak bersyukur, banyak berpikir positif. Nah, oleh karena itu, Ibu, mari kita wujudkan GPI ini seperti keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tadi, sakinah itu tenang dan tenangnya dinamis. Jadi kalau ada dinamika pun mboten sah. Kok saiki beda ya karo wingi? Mboten napa-napa, pancen zamane beda. Dinamikanya pasti berbeda. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah niku napa? Mawaddah itu kalau dalam tafsir diterangkan, mawaddah itu artinya mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Tapi cintanya masih bersyarat. Itu yang dalam psikologi disebut conditional love. Cintanya bersyarat. Nek manut aku, ya aku sayang. Nek nurut, sayang. Nek tercukupi, cinta. Nek itu syaratnya banyak. Cuma problemnya di mawaddah itu apa, Bu? Problemnya di mahabbah itu nopo? Niku mangke nek syaratnya hilang. Nah, cintanya hilang, Bu. Cintanya hilang. Banyak keluarga bermasalah itu setelah yang satu pensiun. Sebagai psikolog saya sering mendapatkan nopo nggih? Keluhan. Justru curhatan setelah pensiun. Karena apa? Ya ada nopo nggih? Harapan yang tidak terpenuhi. Beda nek biyen zaman isih aktif ngersake napa-napa mengeri gesek. Saniki nek arep gesek niku dadak mikir rada dawa nggih Bu. Diitung sik iki kebutuhane iki. Wah. Itu kan ada perubahan. Nah, ada yang tidak siap dengan perubahan itu. Padahal kan ya biasa namanya hidup itu ya mesti wonten sing aktif, wonten sing pensiun, nek pun wektune. Pun mestinya kan biasa saja, enggak usah. Nggih. Nah, makanya ngaten Ibu. Jangan hanya berhenti pada mahabbah, pada mawaddah itu. Keluarga yang bagus itu harus dilanjutkan sampai rahmah. Nah, gitu Bu. Apa rahmah itu? Rahmah itu kalau dalam tafsir diterjemahkan dengan as-syafaqah. As-syafaqah menika welas asih. Welas asih itu cinta, tapi cintanya tidak bersyarat. Unconditional love. Itu yang namanya cinta yang tulus, suci. Mboten kaya kanca kula wae dumeh wis beda. Yang tadi dilihat, dipandang sudah tidak seperti dulu lagi, kok terus beda memandang pasangan. Tidak begitu. Justru ketika yang satu invalid misalnya, itu justru kasih sayangnya
bertambah. Le ngrengkuh, le ngopeni. Karena apa, Bu? Karena ini kita cintai, dan cintanya tulus, tidak pakai syarat. Saya pernah pulang dari tugas di Indonesia bagian timur, transit di Denpasar. Nah, di Denpasar itu ada pengalaman yang menarik. Ada keluarga besar yang mungkin juga nunggu flight sama transit ngaten menika, Bu, tapi keluarga besar. Ada bapak, ibu, anak, cucu-cucu, kathah ngaten, Bu. Nah, ibunya itu sudah stroke. Yang pangapunten sangat serius dan sampun didorong pakai kursi roda dan yang pangapunten sampun perot, Bu. Perot dan udah nggak bisa digerakkan. Yang istimewa napa, Bu? Didorong sama Mbah Kakung dengan tulus. Saya bisa membedakan, Bu. Dorong kepeksa kali dorong tulus itu saya bisa membedakan. Lagi kan nonton tuh dorong kepeksa, wah, kasar. Ini mendorongnya halus sekali. Nunggu di kantin, order makanan, dan apa yang dilakukan oleh Mbah Kakung? Mengambilkan nasi, mengambilkan lauk, nyuapi, Bu. Nyuwun pangapunten karena perot. Teng celepret teng pundi-pundi, Bu. Apakah Mbah Kakung duka? Mboten, Bu. Saya yang duduk itu di depan saya. Jadi saya matke betul. Mbah Kakung itu ngambil tisu, sambil tersenyum itu dilap, diresihi. Wah, saya bilang angel golek Mbah Kakung kaya ngene iki. Kalau golek Mbah Putri yang seperti itu kira-kira kathah, Bu. Tapi golek Mbah Kakung yang seperti ini angel. Itu yang namanya rahmah. Itu yang namanya as-safaqah, welas asih. Cintanya itu enggak pakai syarat. Wong jelas niki pun stroke perot. Lah kok wah, perlakuannya itu sangat ya penuh dengan cinta. Nah, pulang saya cerita sama istri saya, Bu. Wah, mau ono pengalaman sing elok tenan. Mbah Kakung seperti yang tadi saya ceritakan. Sama Uti di rumah itu saya ceritakan. Kata istri saya, "Oh ya Mas ya, muga-muga sesuk awake dhewe nek wis tuwa iso kaya ngono kuwi." Amin. Mbok sing setruk sapa dhisik. Nah, ya kita enggak tahu ya, Bu, ya, kalau sudah tua nanti itu apakah diberi husnul khotimah dengan tenang atau ya enggak tahu. Nah, tetapi yang penting menapa, Bu? Rahmat tadi. As-safaqah. Nah, saya yakin Ibu, kalau kita bisa mengelola GPI ini seperti sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, meskipun penuh dinamika, tapi karena dasarnya sayang, Bu, karena dasarnya cinta, kita jadi bisa naik ke level berikutnya. Tadi kan siji mungsuhan, loro tidak mungsuhan yang ragilem gathuk. Dah lakum dinukum waliyati. Yang ketiga apa, Bu? Kalau orang sudah lebih matang, egonya sudah lebih tidak lagi egois, tapi sudah altruis. Jadi sudah lebih banyak memikirkan orang lain. Atas Mbah Kakung tadi itu. Sehingga yang ketiga ini apa, Bu? Yang ketiga ini kalau berbeda, niku malah bekerja sama. Justru karena berbeda itu kita bisa bekerja sama. Saya punya teman kiai yang sangat mahir kitab kuning. Saya mungkin lebih bisa kitab putih. Itu saya beda tentu dengan teman kiai ini, Pak. Tapi kami bisa saling bekerja sama. Apa, Bu? Kalau beliau enggak ngerti bacaan yang aneh-aneh yang di kitab putih itu mesti telepon saya. Iki piye, Mas? Maksudnya apa? Teori ono teori. Oh, niku ngaten Kiai. Oh, ngono ya, nggih. Sebaliknya, kalau saya baca kitab kuning yang rada jelimet kangelan, saya tinggal telepon Pak Kiai. Niki le maca pripun, Kiai? Maksudnya napa niki? Oh, ngene Mas, kuwi kan posisinya di sini begini ono hadise gitu. Siap. Jadi kami bisa saling melengkapi, saling bekerja sama. Nah, yang terakhir itu tidak hanya bekerja sama. Kalau orang sudah lebih matang, itu berbeda. Itu justru saling memperkaya.
Nah, yang saya ceritakan tadi bukan saja kami bisa bekerja sama, tapi bahkan bisa saling menyempurnakan, Bu. Saya yang kitab kuningnya kurang, dikuningke kali Pak Kiai. Pak Kiai sing nek bangsa kitab putih niku ora cetha. Iso kula tambahi, kula aturi ngeten lho Kiai. Itu kalau dalam psikologi teorinya begini. Oh ngono ya Mas. Nggih Kiai. Oh iya. Oh jane nang nggone Islam ya ana kuwi. Hadise ya ana nggih. Itu kan saling menginspirasi, saling memperkaya. Jadi perbedaan itu tidak menimbulkan permusuhan. Nah itu yang kenapa kemudian ukhuwah ini nggak jalan-jalan. Karena kematangan kita Mas. Wonten mboten sing sepuh tesih baperan? Kathah to, Bu. Lah itu kan artinya lu kok orang munda-munda kan ngeten. Nggih. Mestinya kalau sudah semakin sepuh karena pengalamannya banyak, sudah jatuh bangun, sudah wis ora apa-apa, wis tahu, ora apa-apa. Seperti Nabi itu loh, Bu. Diarani macam-macam, diarani tukang sihir, dibandemi di waktu ke Taif dibandemi wah benek cara riki kaya wong edan diusir itu lho bocah cilik-cilik saja melu bandemi kan terus didatangi malaikat to Bu ditawari lah pripun napa penduduk Taif kita hancurkan apa kata Nabi mboten usah mereka begitu kan karena belum tahu ngerti ta Bu nanti kalau tahu ya tidak begitu nanti kalau sana dihancurkan yang akan melok agama Islam siapa? Kan betul Bu. Itu jawaban orang yang sudah sangat matang. Nah, mudah-mudahan pertambahan usia karena dibarengi dengan taklim, karena dibarengi dengan pengajian-pengajian itu betul-betul bisa meningkatkan kematangan kita sehingga kita ini meskipun beda bukan hanya lakum dinukum baliatin. Bapak Ibu, monggo kula dherekaken mujudaken pandu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadihal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.